kita semua. Nama saya Anastasia Surti. Saat ini saya mengajar di SD Alam Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kondisi siswa yang beragam dan memiliki keunikan tersendiri, sebagian besar siswa di kelas 4A memiliki gaya belajar kinestetik, sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi yaitu memahami karakteristik siswa yang beragam. Kebetulan di kelas saya terdapat 2 siswa yang spesial, yang sering kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Di antaranya ada learner dan disleksia. Waktu itu saya berpikir, bagaimana cara menangani siswa spesial ini? Apakah harus disamakan treatmentnya dengan siswa yang reguler? Atau harus dibedakan? Kemudian, bagaimana saya memperlakukan mereka? Karena secara fisik, mereka normal dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Saya berpikir, bagaimana caranya menggunakan strategi dan treatment yang tepat untuk menangani siswa spesial. Karena kedua siswa ini treatmentnya akan berbeda. Di sana saya mulai mencari referensi dari buku, melihat cuplikan video webinar di YouTube, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, menanyakan ke teman yang mengajar di sekolah berkebutuhan khusus, sampai meminta saran dari ibu kepala sekolah. Karena minimnya pengetahuan dan pengalaman saya dalam menangani siswa spesial, sehingga saya dituntut untuk dapat menangani dan memberikan strategi dan treatment yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum pembelajaran dimulai, saya biasa membuka kelas dengan ice breaking untuk menumbuhkan semangat dan fokus belajar siswa. Setelah mendapatkan hasil diskusi dari berbagai pihak, akhirnya saya merubah strategi dan treatment yang diberikan kepada siswa spesial. Karena kedua siswa spesial ini mempunyai keunikan masing-masing dan pendekatannya pun harus berbeda. Seperti yang pertama yaitu siswa slow learner. Pendekatannya dengan cara membuat kurikulum personal. Untuk CP-nya, saya menurunkan tingkatan fase. Jadi untuk kelas 4 yang seharusnya fase B, saya turunkan menjadi fase A. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu berupa, yang pertama, pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, yang kedua, pembelajaran dari yang abstrak ke konkret, yang ketiga, melibatkan seluruh organ sensori, yang keempat, melihat, mendengar, dan melakukan, yang kelima, dilakukan pengulangan, dan lain sebagainya. Media pembelajarannya dibuat semenarik mungkin, dikembangkan mengacu pada gaya belajar siswa. Yang kedua yaitu siswa disleksia. Pendekatannya dengan cara membuat rileks di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Untuk siswa yang disleksia, IQ-nya di atas rata-rata. Berdasarkan hasil psikotesnya, dia itu memiliki IQ di atas 90. Jadi, dia bisa mengikuti pembelajaran secara reguler. Selain itu, menjelaskan instruksi secara singkat dan sederhana dengan mengulangi instruksinya dengan multisensori. Media yang digunakan diberi highlight seperti pemberian warna atau simbol tertentu. Pendekatan yang saya berikan tidak hanya untuk kedua siswa yang spesial, tetapi untuk siswa-siswa reguler juga. Saya memberikan strategi dan treatment khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, saya juga membuat tutor di mana siswa yang sudah paham dengan materi yang disampaikan diberikan bertanggung jawab untuk membantu temannya yang sedang kesulitan. Dan saya juga memberikan pemahaman kepada siswa-siswa reguler tentang kondisi temannya yang berbeda dengan mereka. Perubahan yang saya dapatkan yaitu siswa menjadi antusias dalam belajar dan dapat mempersaudarakan antara siswa reguler dengan siswa spesial, dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang beberapa siswa yang berbeda dengan mereka. Satu momen yang saya dapatkan adalah ketika teman-teman yang lain menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap temannya yang berbeda menurut versinya, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Belajar sama Bu Andis itu tidak bosan, banyak prakteknya, mudah dipahami, belajar sambil bermain.
Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Anis menurut saya menarik, menyenangkan, dan tidak membuat anak bosan dalam melaksanakan pembelajarannya. Selain itu juga Bu Anis selalu memberikan ruang ekspresi bagi siswa-siswinya, baik itu siswa yang reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Menciptakan kelas yang menyenangkan dengan beragam karakter dan keunikan siswa tentu tidak mudah. Apalagi di kelas tersebut terdapat siswa istimewa yang membutuhkan penanganan khusus. Dan Bu Anis mampu mengolah kelasnya dengan baik. Beliau selalu berupaya mencari pengetahuan baru dan juga mau berkolaborasi dengan yang lain untuk menciptakan kelas yang berdiferensiasi dan berpusat pada terbaik di hidupmu. Satu kata yang saya dapatkan bahwa belajar itu harus membentukkan ruang ekspresi untuk semua orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, mereka harus mendapatkan ruang belajar. Kita